Kita semua tahu dalam dunia ekonomi ada istilah economic boom dan economic bust. Dalam rumah tangga, economic boom ketika cicilan rumah lunas, cicilan kendaraan lunas, suami istri punya pendapatan di atas biaya rutin sehari-hari, lalu mereka membangun rumah kos-kosan. Dari kelebihan uang bulanan bisa nyicil pinjaman buat membangun kos-kosan. Apalagi kos-kosan 40 kamar tersebut terisi penuh. Uang mereka bukan kepakai tapi malah bisa menabung. Ekonomi bust di rumah tangga adalah cicilan rumah dan kendaraan masih panjang, istri tidak bekerja, suami kena PHK, lalu membangun rumah kos-kosan dengan jaminan aset yang ada di refinance dan di stretch tenornya dipanjangin. Ini langsung membuat pendapatan habis kepakai di berbagai cicilan dan kebutuhan harian. Sekarang kita lihat Indonesia, posisinya economic bust, aku economic boom Indonesia ini. 3 tahun yang lalu di mana posisinya? APBN defisit berhutang atau APBN-nya surplus? Kalau sekarang bagaimana? Defisitnya bertambah besar sejak 2017, 2018, 2019 atau mengecil defisitnya? Sekali lagi, atau surplus? Masuk kategori lebih boom atau lebih bust dibanding 3 tahun yang lalu ekonomi Indonesia saat ini. Jadi berapa data defisit nasional Indonesia? Kalau data yang saya punya, defisit pendapatan primer secara akumulatif adalah 1.380 triliun defisitnya. Uang tersebut adalah uang yang Indonesia alokasikan sebagai setoran uang keluar buat asing untuk pembelian jasa impor, cicilan utang, bunga utang, dan uang keuntungan investasi asing yang ditarik keluar. Ngimpi saya sih membayangkan kalau uang itu beredar di dalam negeri, selesai masalah ekonomi. Ekonomi boom namanya. Tapi bagi saya, karena defisitnya primer segitu besar, ya jadi bust. Maaf, saya nggak bilang ekonomi bust terus membangun etalase infrastruktur malah membuat lebih bust loh ya. Ini proyek nasional, ini harus disepakati dan ini harus kita dukung. Cuman caranya jangan pakai pinjam. Setuju nggak? Caranya jangan pakai BUMN. Sekali lagi, saya cuman protes mengapa masih miring ke Cina cari utangan dan investasi langsungnya negara asing itu Cina juga. Dan juga masih juga pakai BUMNisasi strateginya. Ditambah lagi dunia investasi tadi, yaitu khususnya dunia investasi Cina, itu di bawah Menko Saurus yang saya anggap nggak paham manajemen bernegara. Dia itu mikirnya ekonomi mikro dibawa ke makro. Maaf loh ya, saya masih menganggap orang ini liabilities atau beban buat negara sekarang. Bentar, jangan-jangan aset buat negara sekarang. Saya pasti salah. Semoga dia adalah yang membawa Cina masuk dan memberi karpet merah ke Cina itu adalah aset. Saya berdoa semoga saya yang salah dalam urusan melihat masalah negara ini.